Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya atas nama Yohanes Gol, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Palas Ruteng dengan NIM 25107256. Ini KTP saya. Pada hari ini, Selasa tanggal 4 November tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah Dasar Katolik Lalang pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi pembelajaran kedua tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan juga sebagai anggota keluarga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, saya mau tanya dulu kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, ya, kalau gitu Bapak Guru juga kabarnya sangat baik, sangat baik. Bapak Guru juga sangat bersemangat untuk memberikan anak-anak sekalian materi pada pertemuan di pagi hari ini. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan dan bimbingan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam ruangan kelas ini. Maka dari itu saya persilakan anak-anak sekalian untuk berdiri dan berdoa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Alangkah lebih baiknya kita mengecek kehadiran terlebih dahulu anak-anak ya. Ketika sebentar saya membacakan nama, maka anak-anak sekalian harus mengangkat tangan dan menjawab hadir Pak atau ada Pak. Bisa paham? Bisa, Pak. Yang pertama, April Ngapur, Ada, Pak. Alfan Dimansur, Ada, Pak. Alfan Yamnet, Iya, Pak. Alfonsius Alkino Dibi, Ada, Pak. Anastasia Leana Sanut, Hadir, Pak. Angela Serafina Nambut, Hadir, Pak. Anggun Diana Amur, Hadir, Pak. Anissa Renalun, Hadir, Pak. Apriliana Lahus, Hadir, Pak. Agnasius Arka Agung, Hadir, Pak. Amelia Danun, Ada, Pak. Elvendo Gatul, Hadir, Pak. Febrianus Mampung, Ada, Pak. Lokiana Miska Dul, Hadir, Pak. Francisca Labun, Hadir, Pak. Redentus Servan Trigoat, Hadir, Pak. Ilarianisanus, Hadir, Pak. Ifesius Apur. Hadir, Pak. Ya, baik anak-anak, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak-anak sekalian karena tingkat kehadiran anak-anak sekalian pada hari ini sangat membaik. Semuanya hadir 100%. Ya. Anak-anak, selanjutnya kita berdiri dulu. Kita berdiri supaya lebih semangat. Kita menyanyikan lagu wajib bangsa nasional
Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa semangat dan patriotisme kita. Baik, rasa semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu adalah semangat cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Maka dari itu saya persilakan kepada satu orang anak untuk memimpin dalam menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Oke, kalian. Lagu apa kalian? Bersama ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan dulu. Masih semangat? Semangat! Pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, anak-anak sekalian silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya. Saya mau tanya kepada anak-anak sekalian terlebih dahulu. Materi sebelumnya tentang PPKN ini kita membahas tentang apa? Siapa yang bisa? Siapa? Ya, oke, siapa? Hakikat norma. Ya, hakikat norma di masyarakat ya. Jadi pertemuan kali ini kita masih membahas materi bab 2 tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Kalau materi sebelumnya itu atau materi 1 tentang bentuk norma dan aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang itu kita sudah pelajari di pertemuan kali lalu anak-anak ya. Yang kedua sekarang atau yang kita bahas sekarang yaitu materi hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Baik anak-anak, terlebih dahulu mungkin ada yang sudah tahu kira-kira hak dan kewajiban itu seperti apa dan contoh hak dan kewajiban itu seperti apa. Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan menjawab. Siapa? Ya, coba Alia. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima. Ya. Kalau kewajiban? Siapa? Ya, kenapa? Coba. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, itu tepat sekali. Kita beri aplaus yang kalian beri. Baik, anak-anak, itu berkaitan dengan pengertiannya. Nah, kira-kira yang anak-anak sekalian bayangkan itu contoh dari hak dan kewajiban ini seperti apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Contohnya, misalnya contoh hak saya di rumah, hak saya di sekolah, terus kewajiban saya di rumah dan kewajiban saya di sekolah. Coba, ada yang bisa? Siapa? Ya, coba yang di belakang atas nama Miska. Ya, membantu orang tua. Ada lagi? Siapa? Ya, Alia. Hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari guru. Hak untuk mendapatkan pengajaran serta pelajaran dari bapak dan ibu guru. Masih ada lagi? Ya, coba Alfani maju. Hak untuk mendapatkan nilai. Hak untuk mendapatkan nilai. Masih ada lagi? Siapa? Ya, coba Alia. Hak mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari guru. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, anak-anak hebat, apa yang sudah kalian jawab tadi itu sudah tepat. Ya. Saya akan menjelaskan sekali lagi tentang contoh hak dan kewajiban. Anak-anak hebat, dari materi ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Itu tujuan kita mempelajari materi ini pada hari ini. Ya, bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Ya. Peserta didik itu siapa?
Dapat sekolah. Iya, anak-anak di sekolah. Iya. Peserta didik itu adalah anak-anak di sekolah yang seperti sekarang kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Peserta didik itu adalah anak-anak yang dididik, ya, yang dididik dalam suatu lembaga sekolah. Itu namanya peserta didik. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke sini. Peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik. Maksudnya seperti ini anak-anak. Siswa-siswa sekalian bisa memahami, bisa mengetahui kira-kira seperti apa kita punya hak maupun kewajiban selama kita melakukan proses belajar di sekolah. Ya, seperti halnya tadi, contoh hak dan kewajiban di sekolah yang anak-anak sudah berikan tadi itu, yang anak-anak sudah sebutkan tadi. Terus yang kedua ada peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Maksudnya seperti ini, anak-anak sekalian bisa mengerti, bisa mengetahui, bisa membayangkan, oh kira-kira hak dan kewajiban kami bersama orang tua di lingkungan keluarga itu seperti apa. Ya. Tadi anak-anak sekalian sudah sebutkan berbagai macam hak maupun kewajiban yang ada di lingkungan keluarga kita masing-masing. Bisa paham? Bisa, Pak. Masih semangat ya? Oke. Baik, anak-anak hebat sekalian. Setelah kita mengetahui tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Saya minta anak-anak sekalian duduk yang rapi dalam bentuk kelompok ya. Sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Karena sebentar lagi Bapak akan menayangkan ya, atau posisi duduk yang baik. Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, tetap mendengarkan arahan dari Bapak Guru ya. Selanjutnya kita akan sama-sama menonton tayangan video berkaitan dengan materi hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Ya, tadi itu kalau berbicara tentang peserta didik berarti di lingkungan apa? Sekolah. Ya, Sekolah. di lingkungan sekolah. Kalau berbicara tentang hak kita di rumah berarti sebagai anggota anggota keluarga. Oke, langsung saja kita tayangkan videonya. Simak baik-baik video karena sebentar Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian bisa menjawab berkaitan dengan isi dari video yang akan kita tonton. Bisa paham? Bisa, Pak. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pada kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak hebat, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, hanya waktu dan tempat saja yang berbeda. Mari kita cari tahu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak seorang anak di rumah merupakan hal yang harus didapatkan anak di rumah. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kemudian, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Lalu, hak mendapatkan layanan kesehatan. Selain memiliki hak di rumah, anak juga memiliki hak di sekolah. Contohnya yaitu hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kemudian, hak bertanya kepada guru, hak menggunakan fasilitas sekolah. Selanjutnya,
Kita akan membahas tentang kewajiban. Berikut adalah kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati dan patuh kepada orang tua. Kewajiban anak di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera. Kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama-sama menonton video tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai peserta didik maupun sebagai anggota keluarga. Maka seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi itu, setelah kita menonton video, maka Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk anak-anak sekalian bisa menjawabnya. Yang pertama itu, dari video tadi, dari materi yang ditayangkan di video tadi itu, apa itu hak dan apa itu kewajiban dari video tadi itu. Oke, kalau yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan menjawab. Siapa? Ya, coba Apriliana Laut. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan diterima. Kalau kewajiban, Siapa? ya coba Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, itu pengertiannya. Tepat sekali. Baik, anak-anak ibu sekalian, kalau pengertiannya kita sudah paham, ya? Sudah paham? Sudah? Sudah. Sekarang dari video tadi itu kira-kira contoh hak dan kewajiban itu seperti apa? Yang pertama, contoh hak di lingkungan sekolah atau sebagai peserta didik. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hak sebagai peserta didik. Siapa? Ya, coba ya. Hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari guru. Hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari bapak dan ibu guru. Ada lagi bisa? Ya, yang di belakang Mendapatkan fasilitas sekolah. mendapatkan atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Terus yang kedua, hak sebagai anggota keluarga. Ya, yang kelompok ini hak anak sebagai anggota keluarga. Siapa? Ya, coba Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ada lagi? Siapa? Ya, Alia. Hak mendapatkan tempat tinggal, pakaian dan makanan. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. Masih ada lagi? Siapa? Ya, coba Gevan dulu. Mendapatkan layanan kesehatan. Mendapatkan layanan kesehatan berkaitan dengan kewajiban anak sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Ya, yang pertama, kewajiban kita di sekolah. Dari video tadi, kewajiban kita di sekolah itu seperti apa? Siapa? Ya, coba itu tidak ada yang sana. Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera pada pagi hari. Ada lagi? Siapa? Ya, Girvan. Belajar dan beribadah. Belajar dan beribadah. Selanjutnya, kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Apa yang wajib kita lakukan dalam lingkungan berkeluarga atau di lingkungan rumah kita? Siapa? Ya, coba siapa nih? Atas nama siapa? Ya? Aurelia Danu, ya. Oke. Menghormati dan patuh kepada orang tua. Menghormati dan patuh kepada orang tua. Ada lagi? Siapa? Yang Miska? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Baik anak-anak, itu merupakan contoh hak maupun kewajiban kita baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah sebagai peserta didik. Ya, kalian sudah menjawab tadi dari pengertian hak, pengertian kewajiban, dari contoh hak kita di sekolah, terus hak kita di lingkungan keluarga, terus kewajiban kita di sekolah maupun kewajiban kita di lingkungan keluarga. Anak-anak sekalian, maka dari itu saya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anak-anak sekalian karena kalian bisa menyimak video tadi dengan baik dan mampu menjelaskan kembali isi dari video yang sudah kita nonton tadi. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua.
semangat deh? Masih, Pak. Dik masih semangat? Masih, Pak. Harus semangat. Terus selanjutnya anak-anak sekalian, saya persilakan kepada anak-anak sekalian untuk bekerja dalam kelompok. Kita sudah bagikan tadi, setiap kelompok itu terdiri dari 6 orang. Terus jumlahnya 3 kelompok. Baik, ini merupakan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan sebentar. Tuh. Jangan dulu isi. Nanti sebentar baru saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Oke, selanjutnya jangan dulu kerja. Ya. Ini merupakan lampiran bahan baca peserta didik ya. Nanti kamu baca di sini. 1, 2. Ini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2. Oke, saya siapa lagi? Supaya saya jelaskan. Baik anak-anak, perhatikan di sini. Ini lembar bacaan berupa teks cerita. Teks cerita dan di atasnya yang pertama itu ada hak anak di rumah. Ini teks ceritanya. Kira-kira hak anak di rumah seperti apa, kamu bisa baca sendiri sebentar. Terus yang kedua hak anak di sekolah. Ini yang kedua, poin yang kedua itu bisa lihat. Coba lihat, kelompok berapa tulisannya itu di ini? 1. Ini kelompok. Itu kelompok. Baca dulu dia punya teks cerita ya. Jangan masuk isi. Baca baik-baik. Taruh di tengah. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil kelompoknya masing-masing. Karena kita tadi sudah dibentuk dalam 3 kelompok. Berarti presentasinya mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, lanjut kelompok 3. Baik, anak-anak, perhatikan dalam sesi diskusi ini sampai ke presentasi semuanya ada penilaian. Semuanya ada penilaian. Ya, keseriusan, benar-benar kerja, itu semuanya ada nilainya. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau begitu kita langsung ke presentasi materi. Ya. Yang pertama itu saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan maju. Jangan lupa kata komentarnya. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 membahas diskusi kami. Sebutkan 3 contoh hak anak sebagai peserta didik dan sebagai anggota keluarga. Hak anak sebagai peserta didik. Hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Sebutkan 3 contoh kewajiban anak sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Kewajiban anak sebagai peserta didik: memakai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat, mengikuti semua pelajaran, menjaga ketenangan belajar. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan 3 contoh hak anak sebagai peserta didik dan sebagai anggota keluarga. Hak anak sebagai peserta didik: hak mendapatkan pelajaran, hak bertanya kepada guru, hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman, hak menjadi anggota perpustakaan, hak mendapatkan
Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk baik anak-anak sekalian, kita sudah menjelaskan materi serta bisa memberikan contoh kira-kira seperti apa hak kita, seperti apa kewajiban kita baik sebagai peserta didik maupun sebagai anggota keluarga. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak sekalian karena kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini dengan baik. Baik anak-anak hebat sekalian, dari pengertiannya tadi, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, segala sesuatu yang harus kita terima. Kemudian kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, itu adalah pengertian hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga dan juga sebagai peserta didik. Baik, kalau pengertiannya kita sudah tahu, terus kemudian contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga maupun sebagai peserta didik. Ya, yang pertama, masing-masing kelompok sebentar saya bacakan ulang ya, saya sudah bacakan ulang. Kira-kira yang pertama itu contoh hak anak sebagai anggota keluarga. Coba kelompok satu baca kembali. Hak anak sebagai anggota keluarga. Coba. Hak untuk bermain, hak untuk didengar pendapatnya, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Sebelum seorang mendapatkan hak-haknya, maka terlebih dahulu orang tersebut harus menjalankan kewajibannya. Seperti itu. Misalnya sekarang itu, sebelum kita menuntut nilai dari guru, berarti kamu terlebih dahulu menjelaskan arahan dari guru. Misalnya, guru memberikan kalian tugas, misalnya 3 nomor. Sebelum kamu kerja, berarti kamu harus mendengarkan arahan dari guru. Misalnya guru menjelaskan bahwa anak-anak sekalian, cara kerja dari tugas ini seperti ini. Kamu baca dulu yang ini. Setelah kamu baca ini, di bawahnya ada pertanyaan baru kamu jawab. Kamu harus menghargai dulu penjelasan dari guru. Setelah itu kamu kerja, baru memberikan pekerjaan itu kepada guru untuk diperiksa. Ya, setelah guru periksa, baru lihat, oh kamu misalnya atas nama Anastasia Aliana Samud, kamu punya nilai bagus, nilai 90. Rasa puas tidak kalau misalnya kita mendapatkan nilai bagus? Senang tidak? Senang. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban itu kita harus jalan bersama-sama, jalan seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak, sedangkan kewajiban kalian tidak kalian lakukan. Bisa paham? Bisa. Ya. Sekarang sebagai tugas untuk kita belajar sesampainya kita di rumah. Diskusilah bersama orang tuamu. Diskusilah bersama orang tuamu. Sudah? Diskusilah bersama orang tuamu dan anggota keluargamu. Sudah? Sudah, Dan Pak. anggota keluargamu. Sudah. Sudah? Hak apa yang sudah kamu dapatkan selama kamu berada di rumah? Baik anak-anak, masih semangat? Semangat! Baik, anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya itu di pertemuan berikutnya itu tentang tata cara dalam menyampaikan pendapat secara sistematis. Dan kita semuanya berdiri. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Satu orang maju.